Berarti di celah mereka ini ada ibu. Pak Bupati. Oh, Pak Bupati, Panadasa. Ya. Wah, ternyata mereka ini adalah saudara kandungnya Pak Naldasa yang sekarang Bupati. Kita lihat aja nanti Pak, yang bukan juga karena politik ini kan dinamis. Tapi mendukung Pak Bupati ya? Ya, sangat mendukung kalau memang itu keinginan beliau dan ada jalan. Ada jalan, pasti sudah ada jalan. Tapi kalau kami berbicara sekarang mengiyakan kan belum, kita melebihi dari iya, melebihi dari mendahului daripada yang di atas agar bisa menjaga kondisi kita saat ini dengan kondusif dan juga kami mengimbau karena kami dan orang politik juga mengimbau berpolitiklah yang santun, yang dinamis, yang sehat meskipun tujuan dari politik itu agak ada kepentingan. Ada sampan ya? Mogok Pak tahu iki Ya, benar. Nah kalau iki diharuskan oleh, nah tahu iki dibuatkan dengan KTP-an. Nah, jadi inilah internet itu kan luru Dayak tuh, itu sambil campur-campuri bahasa bahasa Dayaknya, bahasa TW. Pembahasan Pembahasan di mana? ya kalau ada vokal ini Pak. Pernah pemerintah itu? Enggak, yang menyampaikan kepada pemerintah Pak. Ada nggak pernah itu keberatan kalau dia lagi ngomong langsung tok gitu? Enggak. Sok gitu nggak ada ya? Ibu Paling saya batasi waktu. Jangan lupa ya, tanya like, tanya subscribe, komen dan viralkan video ini ke seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Kalimantan Tengah sampai ke planet Mars. Tadi kita sudah mendengar ibu-ibu perempuan DPRD, ibu-ibu atau perempuan DPRD Kabupaten Barito Utara telah menyampaikan pesan, kesan, dan motivasi kepada perempuan Indonesia, khususnya perempuan Barito Utara. Nah, di kesempatan berbahagia ini mumpung ibu-ibunya lagi santai, saya ingin mencoba melakukan podcast atau dialog interaktif dengan para ibu-ibu tadi. Caranya santai dan tidak terlalu formal dan juga bisa sambil canda-canda dan cerita yang kocak. Nah, ini saya sudah di depan ruangan Ibu Ketua DPRD. Nah, bisa dilihat. Nah, ini Ketua DPRD ini perempuan loh, luar biasa keren, insinyur lagi. Kita langsung ya.
He na 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 he na na. Oke, bersama saya di channel Asang Dayak Kalteng, di mana channel ini merupakan channel resmi kami untuk menyampaikan informasi terkait dengan berita-berita aktual dan juga terkait dengan pengalaman-pengalaman pribadi dari para tokoh. Pada saat ini kami melakukan roadshow di Kabupaten Barito Utara dan menemui 3 orang tokoh perempuan, tokoh Dayak perempuan, luar biasa keren. Dan saya sangat bangga dengan mereka ini. Baik, dengan Ibu Insinyur Haja Mary Rukaini. Beliau anggota DPRD dan di samping kanannya adiknya, ya, adik kandung dengan Ibu siapa Bu? Ibu Haja Partai Nasdem. Ibu Haja Neti Rewati dari Partai Nasdem. Dengan Ibu lagi? Ibu Jana Anggreni dari Partai Demokrat. Ibu Jana Anggreni dari Partai Demokrat. Ibu berdua sama-sama Demokrat ya? Iya. Luar biasa. Yang tua siapa nih? Yang tua? Ibu. Tapi kok malah lebih muda daripada ibu berdua nih kayaknya. Iya. Ya, apa rasanya nanti kita tanya. Baik, ibu bertiga ini adalah saudara kandung. Dan yang paling tua tadi Ibu Haja Mary, yang nomor 2 Ibu Guru Jana Guru Jana Anggreni. Nomor 3 ya. Berarti di celah mereka ini ada Ibu Pak Bupati. Oh, Pak Bupati, Pak Nadalsa. Ya. Wah, ternyata mereka ini adalah saudara kandungnya Pak Nadalsa yang sekarang Bupati. Wow, ini sejarah loh. Saya baru kali ini menemukan saudara kandung yang terjun di dunia politik. Dari bupati sampai ketua DPRD-nya adalah masih saudara kandung. Berarti ibu yang paling tua, nomor 2 Pak Nadal, nomor 3 ibu ya. Ibu yang musuh. Nomor 4. Nomor 4 Dua berarti adik Pak saya. si Ini yang Pak Jimmy anggota DPRD. Iya, wakil Nah, ketua. yang di provinsi juga saya kenal sama beliau, Adinda Jimmy Carter dari Partai Demokrat, wakil ketua. Wow, berarti 5 ini semua orang terjun di dunia politiknya. Baik, kita langsung saja. Ini dengan Ibu Haja Mary, beliau seorang perempuan yang sekarang ketua DPRD Kabupaten Barito Utara. Saya mau tanya, Ibu lahir di sini atau di mana? Saya lahir di Desa Lemorua, Masih di Kabupaten Barito Utara. Kabupaten Barito Utara, Kecamatan Jawa Tengah. Sekitar kalau lewat darat itu 9 kilo dari Muara Tewe. SD, SD di Lemo, SMP, SMP di Muara Tewe, SMP 1, SMA? SMA di Muara Tewe. kuliahnya Kuliahnya di S1 Hutanan di Banjarbaru, S2-nya di Banjarmasin di Fisik Pula. Aduh, saya dapat senior saya sarjana kehutanan juga Bu. Tapi saya di UPR. S2-nya saya di Malang. Nah, ini senior saya, orang forestry kalau bahasa kita. Baik, sekarang Ibu dulu waktu kecil punya cita-cita nggak Bu terjun ke dunia politik ini? Sama sekali tidak. Tidak, jadi meniti karirnya dari SD, SMP, SMA. Waktu SMA punya cita-cita juga belum? Sama sekali tidak. Waktu kuliah Waktu kuliah juga tidak. pernah bekerja sebelum terjun ke dunia politik, kerjanya apa Bu? Swasta aja Pak. Swasta. Karena memang pengennya jadi pegawai negeri dulu kan. Nah, saya 3 kali tes, Nggak dapat? tapi Tuhan berkehendak lain Pak. Kalau Ibu 3 kali, saya 10 kali untuk SPT. Tuhan Saya dapat. berkehendak lain, saya tidak lulus tes PNS. Nah, saya meniti karir swasta, menjadi seorang kontraktor. Dan waktu itu single parent, Pak. Single parent, ya. Iya, saya jadi seorang kontraktor. Meninggal cerai atau cerai hidup? Cerai hidup. Cerai hidup. Dengan anak 1. Iya, Berarti sudah punya cucu ya? sudah 1 Pak. Alhamdulillah. Terus? Setelah itu saya terjun ke dunia politik. Awalnya ikut dengan Partai Golkar. Saya pernah tahun 2004 ikut mencaleg di Golkar, tapi waktu itu karena itu nomor urut. Oh iya, dulu ya masa waktu itu ya. Nomor urut. Tetapi saya lihat di daftar
peran suara itu saya itu nomor 7 Pak. Nomor 7, tapi saya waktu itu bendahara Pak, bendahara umum di DPD Partai Golkar. DPD provinsi berarti? Di sini Pak. Di sini, oh kabupaten. Di Golkar. Nah, tapi karena kami itu cabut nomor Pak, saya mendapat nomor 7. Bukan ditaruh juga saya nomor 7 karena mungkin tidak ada ininya dengan Belum Golkar. ada feel-nya gitu ya. Nah, saya tidak terpilih. Nah, setelah itu beberapa tahun kemudian mendekati pencalekan tahun 2009, saya diajak oleh Bang Ruhut Sitompul melewati Pak Nadasa. Masih di Golkar? Karena beliau kan pindah ke Oh iya, Demokrat. Demokrat. Nah, saya waktu itu masih di Golkar, tapi tidak begitu aktif. Dia pesan dengan Pak Nadasa kalau Ibu Anja Mary mau ikut mencalekkan, ikut nanti di Demokrat. Nah, sehingga saya dikasih tahu oleh Pak Nadasa, ya sehingga saya waktu itu karena saya masih pegang KTA dari Golkar, ya, sehingga saya membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA. Oke, Ibu, kita tahan dulu. Lebih menarik ini, nanti masuk ke situ. Saya ke Ibu Rujana. Rujana dulu. Nah, Ibu Rujana anak ketiga. Iya. Perempuan juga, anak saudara kandung dari Ibu Anja Mary tadi. Ibu Rujana, waktu kecil sama dengan Ibu juga. Sama. Sekolah di sana SD, SMP, SMP sama. SMA, kuliah, kita kuliah pendidikan. Kuliah di Moratewi. Moratewi. Berarti habis masa anunya sudah di sini semua ya? Enggak, semuanya di Banjarmasin. Di Banjarmasin, di Universitas Dia Pancasila. Pancasila. Oke. Ibu Kena ini adalah dari Partai Demokrat. Demokrat juga sama dengan Ibu ya. Jadi mereka berdua ini sama satu partai, tapi mungkin bedanya Ibu Mary adalah ketua DPRD, sedangkan Ibu di komisi Ketua Komisi 1. ketua komisi, sama-sama pimpinan juga bro, ketua komisi dan ketua DPRD, luar biasa kan. Nah, baik, Ibu punya cita-cita nggak dulu terjun di dunia politik? Ceritakan dulu. Nggak punya. Ya, soalnya hobi saya itu setelah lulus SMA saya menikah, dapat anak, terus saya meneruskan waktu SMP sampai SMA itu saya di bidang olahraga senangnya. Olahraga apa? Olahraga voli. Oh, voli ya, main voli. Bahkan saya mengikuti sampai ke perangkat. Korda ya? Iya. Korda ya. Oke, luar biasa seorang atlet yang menekuni olahraga voli, tapi nasib atau ada perubahan nasib beliau terjun di dunia politik. Nah, tiba-tiba Ibu itu dari seorang atlet voli, kok bisa masuk ke dunia politik itu gimana? Karena dibawa oleh kakak. Oh, kakak juga? Oh, berarti kakak ini sudah seorang motivator ya? Dan tapi disponsori juga sama beliau ya? Karena beliau kan sudah duluan ya? Gimana Bu ceritanya? Iya. Waktu masuk ke Partai Demokrat, Ibu yang mau atau memang dipaksa sama Ibu? Enggak, kemauan juga. Tapi beliau yang coba begitu dibawa oh gitu. Coba-coba aja atau gimana? Langsung serius gitu ya? Oke, luar biasa. Nah, nanti kita kupas lagi Bu ya. Kita akan lanjut kepada anak dari keluarga 4 bersaudara. 5 bersaudara ya? 6 bersaudara ini anak nomor Ibu nomor 4. Ibu Haja Neti Herawati. Ibu Haja Neti ini yang saya aneh ini dari cerita ngomong-ngomong tadi, Ibu ini kok beda sekali partainya dulu. Nah, Ibu dari kecil sampai lulus SMA kuliah itu di sini juga atau ada hijrah ke kota lain? Saya dari TK, SD, SMP, SMA di Moratewi. Tapi bukan kampung berarti ya? Enggak, saya cuma lahir di Desa Lemo, tapi karena ngikut orang tua paman ya. Di Moratewi. Di Moratewi. Berarti sudah mengetap pendidikan yang lebih maju lagi dibanding ibu masih di kampung ya Bu ya. Iya. Jauh lebih ya. Nah, itu SMP, SMA di sini ya, di Moratewi ya. Terus kuliahnya di Unla. Jurusan Ekonomi manajemen. Terus mengetap pendidikan lagi yang lain. Satu aja ya. Nah, ini SDM orang-orang Dayak, perempuan Dayak di Berita Utara ini luar biasa loh. Tidak kalah dengan perempuan-perempuan lain. Semua berpendidikan rata-rata S1 sudah, malah ibu berdua ini sudah mencapai S2. Nah,
Berarti kita salut dengan perempuan Dayak di Barito Utara ini sudah sampai di jenjang pendidikan di S2. Terus ceritakan Bu, kok Ibu memilih Nasdem itu tidak bergabung ke ibu-ibu, kenapa? Ada clash ya atau gimana? Ini banyak cerita Pak. Banyak cerita, ya? 2014 kita masuk Nasdem karena suami ikut mencalon wakil gubernur. Namun ya masih belum sampai cita-cita ke sana. Jadi di sana saya belajar. Memang saya dari awal punya anak satu itu sudah bergelut di Golkar juga. Jadi banyak belajar dari kakak, tapi saya memang tidak masuk ke Demokrat. Cuma saya belajar dari belakang bagaimana kakak-kakak ini berpartai. Pada tahun 2017 saya ditawari oleh Pak Surya Paloh karena kami sering bertemu di sana karena kedekatan waktu mencalon wakil gubernur itu kita ditawari untuk di Barito Utara, saya sebagai Ketua DPD Nasdem juga? DPD ya? Iya, DPD Oke. Nasdem Barito Utara. Oke, nah ini masyarakat guys semuanya kalau muda jangan kalah dengan ibu-ibu ini, walaupun sudah berstatus ibu-ibu, masa kalian kalah? Mereka bertiga ini luar biasa bagi anak-anak muda, khususnya kaum perempuan yang sudah punya cita-cita ingin terjun ke dunia politik, bisa konsultasi ke mereka bertiga ini supaya berhasil. Jangan malu, soalnya nggak ada kata istilah malu kalau kita ingin menjadi orang sukses. Contohnya ada di depan saya ini bertiga orang tokoh perempuan ini. Baik, saya kembali ke Ibu Mary. Ibu Mary ini beda partai dia satu orang ya. Kecuali Pak Nadal dengan Linda Carter satu. Berarti berempat orang. Tapi kami sekarang satu fraksi. Satu fraksi ya. Nah, ini luar biasa nih. Tapi kalau istilah orang itu tapi bukan negatif, KKN ya. KKN itu karena keluarga dan itu KKN-nya positif, bukan karena KKN kita ingin mengambil uang negara, tapi KKN akhirnya bisa berkonsultasi dalam satu keluarga terkait dengan pembangunan di Jawa. Nah inilah yang ingin kita gali terkait dengan ibu kan bertiga ini sudah masuk anggota legislatif, malah jabatan ketua DPRD, itu ketua fraksi ya, ketua komisi ibu, ketua BK, Badan Kehormatan. Badan Kehormatan lagi ini megang-megang jabatan strategis. Di benak ibu melihat kondisi kita yang mungkin dari ekonomi masyarakat, terus juga pendidikan, kesehatan, itu punya kiat apa Bu? Atau punya cita-cita ingin apa supaya ini pada lagi di era COVID ini kan kita terkubung semua Bu ya, terhambat mau ketemu, mau berinteraksi juga sulit. Tapi kita yakin percaya ini akan berakhir. Nah, apa di benak ibu-ibu dalam rangka nanti membangkitkan kembali perekonomian kita, pendidikan dan kesehatan kita, terutama dari ibu-ibu seperti itu, dengan visi-misi ibu membawa DPRD ini dan mendorong juga pemerintah untuk lebih aktif. Silakan, monggo. Bagaimana masyarakat kita bisa lebih maju ya? Kami setiap saat selalu berkunjung ke desa-desa, terutama daerah pemilihan kami. Kami mengajak masyarakat agar membuka wawasan dan juga kalau menonton TV atau menonton YouTube dan lain sebagainya, ambil yang baik, yang positif. Nah, dari situlah kami mengajarkan agar masyarakat yang di pedesaan itu bisa belajar bagaimana kita atau terutama masyarakat Utara bisa maju dengan perekonomian yang ada dan juga selalu mendukung program pemerintah. Kadang-kadang juga masyarakat ada yang tidak mendukung program. Contohnya membuat suatu jalan karena itu tanah mereka tidak memberikan izin. Gitu ya? Iya. Kan berarti begitu menghambat. Nanti kalau jadi itu kan ya otomatis perekonomian yang ada di desa itu kan bisa istilahnya bisa dibawa bisa orang bisa melakukan aktivitas yang akses dan akses yang bagus, membawa hasil daripada pertanian mereka dengan jalan yang lurus kan bisa. Nah, Ibu saya potong. Ibu tadi bilang kalau katanya kan ada yang sifatnya ada kendala ya. Kalau jalan ada yang nggak bisa izin. Itu solusi dari Ibu sendiri ketika
kunjungan ke sana, Ibu diamin aja atau Ibu memberikan saran khusus itu bisa diberi? Dari hasil kunjungan kerja kami kan membuat laporan. Nanti kalau kami ada RDP antara dengan pendapat dengan pemerintah daerah, terutama stakeholder yang bersangkutan, misalnya dengan dinas PU, masalah jalan, nah, kami menyampaikan apa saja yang kami temukan, yang kami lihat langsung. Iya. Kadang-kadang kami juga bisa membawa mereka. Misalnya kami itu reses, kami bisa membawa mereka dari dinas pendidikan melihat. Langsung tuh ya? Langsung. Nah, kami melaporkan hal itu. Ya, apakah nanti ditindaklanjuti atau bagaimana? Dan juga nanti di pembahasan APBD selalu kami cek hal-hal yang kami temukan tadi apakah terakomodir atau belum. Kadang-kadang juga ada yang tidak terakomodir karena keterbatasan dana. Oke, Ibu bertiga ini satu dapil nggak? Beda. Dapil satu. Saya dapil 1, Dapil 3, dapil 3, dapil 4. Panas aja dapat semua. Ibunya cantik-cantik. Dapil 2-nya ada ipar. Tadi Pak ya? Iya, Hidup ipar ya? duduk. Hidup. Yang suaminya adik nomor 5. Ini jadi the family, big family. Ini keluarga besar. Yang adiknya tidak duduk. Bukan tidak duduk karena tidak mengikuti. Suami tidak ikut, ya. Tapi itu suaminya yang duduk. Betul. Nah, terus yang ke-6 kan Pak Haji Jumi. Ya betul. Tapi dari provinsi. Dia provinsi. Baik, kita lanjutkan. Ini luar biasa menarik sekali apa yang kita kupas pada kesempatan hari ini terkait dengan pengalaman perempuan, tokoh-tokoh perempuan Dayak Kalimantan Kabupaten Barito Utara ini saya akan akan gencar akan memviralkan ini supaya masyarakat atau khususnya perempuan Dayak Kalimantan Tengah itu bisa mengikuti jejak-jejak beliau ini. Dan jangan lupa masyarakat juga memberikan apresiasi kepada mereka ini dengan bentuk like, subscribe di channel ini nanti, di subscribe atau di Asang Dayak Kalteng, sehingga mereka ini juga bisa dikenal menyeluruh, bukan hanya Perdapil ya, tetapi semua lapisan masyarakat Barito Utara dan juga Kalimantan Tengah. Kita tidak tahu bahwa mereka ini juga bisa terjun ke provinsi, entah dia caleg di selatan provinsi atau jadi bupati atau gubernur. Nah, kita harapkan tokoh-tokoh perempuan Dayak Kalteng ini bisa jadi gubernur, malah jadi menteri. Ini di channel YouTube ini Bu bisa didengar orang, dan kita juga Pak Jokowi, menteri-menteri, masyarakat Indonesia juga bisa melihat 3 bersaudara, malah ini bukan 3 bersaudara lagi, hampir semua saudara kandung ini terjun di dunia politik. Oke, saya lanjut lagi ke Ibu Rujana. Sorry, nama beliaunya agak susah pasti, tidak pasti saya juga. Ibu Rujana. Ibu Rujana kan beda dapil Ibu ya? Iya. Beda dapil. Terus di dapil itu sama nggak metodenya dengan Ibu Mary yang melakukan kunjungan, atau Ibu punya cara sendiri menampung aspirasi masyarakat atau langsung diskusi? Ya udah panggil sini pemain ini langsung ini koordinasi atau gimana caranya? Mungkin nggak jauh beda ya Pak ya, karena kita sebagai penguasa. Iya. Cuman saya kalau ini tupoksi saya kan di dinas di pendidikan dan yang lainnya ke dinas kesehatan. Yang selalu kita awasi. Karena dapil saya itu dapil yang jauh, dapil 3 itu kecamatan Munpalat sama kecamatan Berapa jam bersih? Kalau dari Moratewe sampai ke ujung Batu Raya itu 2 jam. Kalau Kandui terus naiknya ke Langawai. Berbatasan dengan Pucau ya? bukan lain yang dapil 2. Tapi berbatasan dengan kabupaten mana? Barsel. Barsel ya? Iya. Gunung Timang itu kan ada Gunung Timang. perbatasan. Berarti berapa jam kira-kira nyampe durasi? Ke Gunung Timang 1 jam, naik ke Batu Rayanya mungkin 1 jam. Tapi sekarang setelah Pak Bupati Haji Nandarsa menjabat di tahun 2013 itu alhamdulillah terakomodir semuanya, terus berjalan di
bidang ini infrastruktur pertanian. Nah, yang lebih dominannya di Batu Raya itu alhamdulillah sekarang petani jagung. Alhamdulillah kemarin kan dikunjungi oleh Menteri Pertanian. Oke, Ibu sebentar. Ibu tadi mengatakan perjalanan di sana pas sudah ada peningkatan di zamannya Pak Sassoli. Nah, selain darat, infrastruktur yang memang harusnya di baik itu jalan. Itu ada jalur air juga nggak? Ada yang ke Tumpung Laut. Di itu juga sama juga. Enggak. Sampai Maksud saya itu juga ada jalur air juga untuk menembus akses ke desa. Kalau saya yang ada jalur air ke Lemo, tapi Lemo. kan lewat darat ada. Begitu ya. Karena saya lingkup Tebet Tengah ini dekat dengan Pak. Kalau ibu sendiri gimana? Kalau saya itu dapil 4, jadi Tewek Baru sama Tewek Selatan. Terjauh desa dapil saya itu namanya Liang Buak. Itu kalau dulu jalannya sekitar 5 jam. Namun sekarang sudah hampir baik, jadi 4 jam saya bisa sampai ke sana. Ada jalur air juga, Bu? Kalau jalur air setengah hari. Setengah hari. Sampai kira-kira 1 hari. Kalau air itu dangkal. Nah, guys semuanya luar biasa. Ini perjalanan untuk menuju daerah-daerah itu kan melalui jalan yang mungkin belum begitu baik, tapi sudah pendekatan sudah baik karena infrastruktur di gaspol sama Pak Bupati untuk baik, dan kali ini di tahun 2022 ini sudah mulus Bu ya berjalan untuk infrastruktur. Insya Allah. Insya Allah. Baik, saya lanjut Ibu tadi. Saya sengaja tadi memotong supaya ini ada kelihatan Iya. perbandingan antara jalur air, jalur darat. Nah, Ibu mengatasi dengan faktor seorang perempuan berbeda ya fisik dengan laki-laki. Waktu melakukan reses atau punker itu gimana? Apakah Ibu tahan dulu atau gimana menjaga kesehatan atau gimana supaya Ibu bisa tetap fit ketika melaksanakan aktivitas? Setelah tahun 2015, saya terpilih 2014, 17 saya alhamdulillah sehat. Terus karena saya ini jatuh main poli kemarin 2017 itu operasi tangan ini patah. Setelah itu saya nggak pernah olahraga. Terus saya mulai sakit, dicek, akhirnya ada penyakit hepatitis. Terus berobat, alhamdulillah sehat. Setelah kalau saya melakukan perjalanan itu, saya jaga-jaga dulu dengan minum obat, vitamin, ataupun obat-obat yang saya konsumsi sesuai dengan apa yang saya derita. Oke, Ibu juga luar biasa ini tetap menjaga kesehatannya ketika dia menjalankan tugasnya ke bunker maupun reses Bu ya. Nah, Ibu sendiri juga gimana Bu dalam rangka Ibu menjaga kesehatan Ibu ketika Ibu melakukan kunjungan, ada metode apa yang dilakukan? Memang saya ini ada mengidap penyakit sudah 14 tahun dan terkena diabetes. Ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang ini orang-orang bilang kok ibu diabetes, tapi badan ibu kok normal aja. Biasanya kan kurus. Alhamdulillah karena saya selalu cek kesehatan itu rutin dan meminum obat maupun vitamin yang dianjurkan oleh dokter itu selalu rutin, karena memang ada pesan kalau orang diabetes ini kalau nggak telaten ya kematian lah. Betul. Diabetes itu kan ada juga genetik Bu ya, ada keturunan dari pihak orang tua nggak? Kalau dari orang tua tidak ada Pak, dari kakek. Oh iya betul. Dari kakek sama tante yang kakaknya ibu. Nah itu kalau ibu sama almarhum ibu sama almarhum bapak itu tidak ada. Nah sekarang ada temuan kan dari dokter terawan tentang Iya. Ibu pakai juga? Saya baru kemarin itu beli online. Kebetulan baru hari ini Oh datangnya tadi ada saya di Saya karena ini di Facebook iya. sering muncul itu. Iya. Berarti Tapi yang selain dari terawan dari siapa?
Kusumahidayah apa itu? Kusumahidayah, ya. Iya, saya ada Mata juga. Menteri itu. Ya, yang diaperin namanya. Ya, diaperin. Itu saya konsumsi juga. Tapi konsumsi itu ada jeda waktu dengan obat dokter. Betul. Memang obat dokter saya tidak bisa tinggalkan karena saya rutin, dan memang saya sampai sekarang sudah insulin, Pak. Ya, anjuran dokter insulin, ya saya pakai insulin. Tapi alhamdulillah kondisi saya sehat Dan berpuasa juga, Bu, ya? dan berpuasa. Nah, luar biasa, ibu kita ini dalam kondisi juga ada penyakit yang ada mengidap penyakit, tetapi ibu ini rutin untuk check up dan juga tetap menjalankan ibadah puasa, Bu, ya. Karena dengan puasa pun kita bisa mengurangi nafsu makan, nafsu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, terutama menjaga dari sikap-sikap yang tidak terpuji. Nah, sekarang kembali ke ibu nih. Ibu tadi kan ini agak, ibu ini bukan agak muda, masih muda belia ya. Berapa 50 sih? Pak, 50 saya. Berapa? Kakak 60, hampir Saya 59, Mei, sampai Mei Mei. 60, 54. Saya seumuran dengan beliau. Iya. Karena ini yang tua setelah pada dasar. Iya ya. Baru 3 tahun. Ya, saya hampir 60, Pak. Tapi kalau di PBB itu, Bu, umur 70 dia masih masih muda. Iya. 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 Kan ada Masih dewasa. Ya, masih dewasa, belum tua. Nah, ibu yang sekarang di usia yang cukup dokter, di usia yang sahabat dan itu masih muda, masih produktivitasnya masih kencang. Nah, dalam rangka ibu menjaga kesehatan ibu ketika ibu melaksanakan kunjungan, kunker maupun reses itu apa sih tip-tipnya atau metodologinya sehingga ibu tetap bisa fit? Alhamdulillah. Bisa sambil lihat kamera, Bu, ya. Saya memang tidak ada mengidap penyakit yang ibaratnya agak serius. Namun pada 2010 saya pernah kecelakaan dan patah tulang belakang. Jadi hal itulah yang saya jaga, dan alhamdulillah sampai sekarang saya tetap sehat dengan menjalankan pola puasa dalam 1 minggu minim 2 hari ataupun dalam 1 minggu itu 4 hari. 4 hari ya. Jadi untuk berangkat ke desa ataupun ke kampung yang sangat jauh, karena ke Medan yang Teweh Baru itu yang agak sangat sulit, walaupun sudah diberikan akses jalan oleh pemerintah daerah, namun di sana belum bisa aspal dan rigid karena memang jaraknya yang jauh. Kita bisa mencapai itu yang 2 jam bisa sampai 1 hari. Iya. Itu jalan kan walaupun sudah aspal, tapi kan tetap aja juga kan ada goncangan-goncangan. Nggak ada Kan ada iya. itu terganggu nggak, Bu? Ada dampaknya nggak, Bu? Alhamdulillah nggak ada sama sekali, karena 2 tahun setelah itu saya tidak bisa dan dilarang mengangkat barang yang lebih dari 2 kilo. Jadi itu saya pelihara selama 2 tahun, dan alhamdulillah sampai sekarang saya tidak ada merasakan sakit ataupun itu ada cacat juga. Ya, tetap aja untuk terapi pijat segala macam tetap jalan betul ya. Check up ke dokter segala Check macam. up saya 1 tahun sekali. Oke. Nah ini beda lagi dengan ibu ini, dia menjalankan puasa itu niat ya. Puasa tadi yang memang bukan puasa yang tahunan. Wajib, tapi memang rutin. Rutin. Nah, itu juga biasa. Selain dari itu tadi menjaga kesehatan, juga itu kan untuk mengatur pola makan kita juga supaya tidak ada diabetes, karena makan nasi itu kan gula kita tinggi. Nah, ya, luar biasa ini dapat dicontoh pola-pola sehat hidup sehat ini seperti ibu ini dengan usia-usia yang mereka ada yang 60 ke atas, juga ada yang 50 masih tetap mau menjaga kesehatan. Nah, ini di segmen terakhir saya mungkin lebih banyak menggali tentang aspirasi masyarakat yang kita hidup ini. Ya, sebagai kaum perempuan, otomatis kita rasa keibuan, walaupun masyarakat itu majemuk, tetapi kan rasa keibuan itu kan hadir. Nah, ketika ibu kunjungan itu aspirasi dari masyarakat itu tentu bermacam. Apa, Bu, kebanyakan yang disampaikan oleh masyarakat itu untuk tidak lanjut? Kebanyakan dari masyarakat, terutama saya kan komisi 1 sama dengan kakak. Jadi di sana kami memang yang sangat kami perhatikan itu masalah pendidikan dan juga kesehatan. Jadi aspirasi yang sangat banyak kami tampung itu dari ibu-ibu
itu semacam gimana semangat motivasi. Misalnya dan lain-lain. Tidak bulan Ramadan pun seperti pandemi kemarin kan masyarakat kasihan tidak bisa keluar. juga kan ekonominya. Nah itu mungkin membuat mereka jadi bangga Pak. Jadi kita itu kalau di desa itu kan selalu disemangat dan diingat kelihatannya diingat. Jadi itu 3 periode ini Pak, 2 periode yang lalu selalu kita kelola dengan baik. Itu sebenarnya kita harus kita kelola dengan baik. Itulah artinya mengapa saya itu bisa suara signifikan, suara yang baik. Tidak mutlak dengan apa-apa yang kita berikan. Kalau kita tidak merangkul mereka, tidak seperti sama-sama ibaratnya kan apa yang mereka kaki itu meskipun kita tidak bisa memberi, tapi kita jelaskan jadi sehingga mereka bisa mengerti. Baik, nah ini luar biasa sekali juga Ibu Hajah Mary ini dengan caranya sendiri dan sangat menarik sekali. Beliau bisa meraup suara signifikan sehingga di periode ketiga ini terpilih menjadi ketua DPRD. Itu tadi tip-tip yang dia sampaikan bagaimana cara masyarakat itu memberikan suaranya ke dia dengan ikhlas tanpa harus mereka meminta imbalan. Aktual perhatian ibu ini juga sangat luar biasa ketika dia sudah duduk juga tidak akan pernah berhenti memberikan bantuan, baik bantuan yang material maupun bantuan sifatnya moral. Itu tip-tip yang ibu sampaikan. Nah ke ibu Jenaji tadi ini adalah dapil yang berbeda dengan ibu ini dengan posisi dia juga usia yang muda, tentu beda cara penanganannya terhadap dapil dia. Ini gimana Bu? Dalam dapil ibu ini kan masyarakatnya kan ya macam-macam ya, ada yang minta ada nggak masyarakat yang beda dari konsentrasi itu pada saat yang sekarang di komisi 1 menangani bidang pendidikan dan kesehatan, ada nggak Bu di luar dari itu mereka minta gitu, atau menyampaikan aspirasi Bu, pengen di sini saya juga Bu kami minta di sini bikin hiburan atau gimana, bisa ada nggak masyarakat gitu? Setiap dapil itu memang beda-beda, jadi masyarakatnya termasuk itu keragaman suku dan juga agama. Jadi yang di tempat saya itu kalau di Tewek Selatan itu banyak pendatang seperti di Birupoto. Jadi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang macam-macam permintaan. Memang mereka yang sangat perhatian itu 2 bidang itu, bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan. Jadi kalau misalnya kami kunjungan ataupun reses, saya memang selalu mengutamakan itu untuk memperhatikan sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang sangat minim guru. Dan juga kalau kesehatan itu kita lihat di puskesmas masih banyak kekurangan, itu yang selalu saya sampaikan kepada pemerintah untuk pemenuhan untuk tenaga medis dan juga apa yang mereka butuhkan di sana seperti obat-obatan dan juga fasilitas lainnya. Kalau yang lain-lain alhamdulillah tidak ada. Oke, baik, ini segmen terakhir ini mungkin tapi ini harus jawab jujur Bu ya. Itu ketua DPR itu paripurna. Saya dalam 2000 ini mana yang mau kalah? Kan ibu ketua kan biasanya. Iya. Oh, Paripurna. Kita paripurna pembahasan itu di mana? 2000 mau kalah. Iya kalau kita memang ada vokal ini Pak. Pernah ada argumen gitu? Enggak, yang menyampaikan kepada pemerintah Pak. Ada nggak pernah ibu keberatan kalau dia lagi ngomong langsung tok gitu? Enggak. Sok gitu nggak? Enggak. Nggak ada ya? Ibu Paling gimana? saya batasi waktu. Waktu ya? Ya, saya batasi waktu. Kalau ibu ini vokal, sedangkan ibu ini tidak bersuara juga, lantang juga. Iya, bersuara aja tapi tidak Tidak selantang ini. Tidak, Karena tidak. orangnya ini lagi. Sesuai orangnya ya. Saya Kayak ibu ini kayak jual sekali. Kalau itu agak tomboy-tomboy juga. Nah, kalau ibu sendiri dengan kakaknya gimana melihat badannya? Gini Pak, saya kan dulu
berpartai ini juga melihat kata-kata kan, ini sudah 3 kali, yang sana 2 kali, saya mengirim pun dan saya terpilih pun banyak belajar dari mereka. Jadi mengapa kata Bapak tadi saya memilih partai lain? Apakah itu ada sesuatu atau bagaimana itu tidak? Karena kenapa saya mengambil partai lain? Karena saya ingin bisa di Bali Utara ini partai itu dipegang kalau bisa itu semua keluarga saya yang pegang. Itu cita-cita saya. Iya, nah yang kedua Pak, apabila kami misalnya mengadakan ikut di kontestan misalnya pemilihan bupati ataupun lainnya, kami kan bisa bersatu 2 perahu. Nah kalau 1 perahu dimuat orang banyak, jangan-jangan nanti ada sesuatu dari hal kita nggak tahu. Jadi yang walaupun saya ini masih 2 dalam partai saya yang duduk di DPR, saya bisa menggandeng kepala yang besar ini sama-sama menuju tujuan kami dan cita-cita kami ke depan. Luar biasa. Berarti ini salah satu kualitasnya menjejukung kan toh hebat ya. Dia ini ada di Ada sampan ya. mogok Pak tahu iki Ya, betul. Nah kalau iki dihalus oleh, nah tahu iki membuatkan dengan KTP. Nah, jadi inilah gitu. Nah, itu kan Lulu Dayak tuh, itu sambil campur-campuri bahasa bahasa Dayaknya, bahasa Tewe. Nah, Ibu, kalau Ibu melihat dari kakaknya, adiknya ini bagaimana menurut Ibu? Ibu sendiri memandang apakah kakak ini kebawaan itu jadi inspirasi atau kakak yang sana itu pernah nggak berbicara pengaruh? Pernah nggak? Nggak apa-apa, itu sudah muncul Bu. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Memang ibu sudah memahami betul gitu ya karakternya. Kalau ibu sendiri pernah nggak kecewa sama ibu? Ya namanya kita bersaudara itu Pak, ya sayang-sayangan, tapi kadang-kadang kan kita Beda-beda. beda-beda pendapat apa itu. Bagi saya sih sangat biasa. Nanti kita berkelahi misalnya di forum atau kita di partai juga misalnya ada selisih paham, itu kalian yang biasa untuk menuju kebersamaan kami menuju cita-cita kami ke depan. Nah, ibu kan yang tua dari mereka. Kalau lagi marah ibu gimana juga? Pada berduaan. Nggak pernah marah. Iya, Gimana? Ibu pembawaan ibu juga nggak mau marah soalnya. nggak pernah. Ini kami alhamdulillah Pak, kami kan tidak ada punya orang tua. Oh iya. Alhamdulillah kami Ya, ibu lah sebagai penasihat. saling bahu membahu, saling tolong menolong. Seperti halnya juga saya yang ketua, Pak Bupati yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, terus yang suaminya anggota tadi nomor 5, terus Pak Haji Jimmy Carter yang nomor 6. Alhamdulillah kami bisa saling tolong-menolong. Ya meskipun kami ini beda partai Pak. Ya. Jadi Sama biru. visi kami seperti tadi, semua saudara itu Betul. bisa duduk, bisa berpolitik yang santun. Betul. Karena pada dasar juga awalnya kan saya yang pertama masuk politik itu saya Pak. Ibu juga memotivasi dia ya? Iya, motivasi sehingga jadi ketua DPD Partai Demokrat juga gitu yang motivasi. Nah kemarin kan saya dengar di subuh kalau Pak Nadam tadi mengundurkan diri dari ketua DPD. Biasalah itu Pak Politik, yang namanya politik. namanya politik Pak. Tapi alhamdulillah sekarang DPP Partai Demokrat sudah tidak apa namanya menghiraukan permohonan beliau. Oh iya. Dan diminta tidak ada mundur-mundur diri Betul. bahasanya dari mereka. Harus beliau yang tetap. menegakkan ya. Tetap. Jadi memang alasan beliau mundur kan disampaikan. Beliau tidak bisa terlalu mengikuti agenda-agenda karena ada Ya, kemudian agenda pakai. beliau sebagai kepala daerah dan juga kata beliau saya ini cuma sebentar lagi. Nah sehingga saya kalau ada acara-acara penting saya tidak bisa meninggalkan dan saya tidak bisa mengikuti acara partai. Nah kalau bisa seperti itu ya kan karena di partai ini kan ada wakil ketua, ada wakil sekretaris, ada wakil bendahara. Tapi kelihatannya dengan hari ini kan lain. Betul. Hari ini kan militer, tentara, mantan tentara. Ibu bertiga ini kan, ini saya kan dengar benar nggak kalau Pak Nadam tahu program nanti?
kemarin aja untuk jadi guru. Kita lihat aja nanti Pak, ya bukan juga karena politik ini kan dinamis Pak. Tapi mendukung Pak Presiden kalau Ya, sangat mendukung kalau memang itu keinginan beliau dan ada jalan. berjalan, pasti sudah berjalan. Tapi kalau kami berbicara sekarang mengiyakan kan belum, kita melebihi dari iya, itu. melebihi dari mendahului daripada yang di atas. Betul. Karena politik ini bahasanya dinamis. Oke, terakhir masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat Barito Utara, saya sudah bincang-bincang dengan Ibu ini. Saya ingin closing statement atau kata terakhir dari Ibu untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, jalan pilihannya atau secara umum dari Ibu dulu mungkin kepada masyarakat Barito Utara atau masyarakat Barito Tengah. Kita saja, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Neti Herawati, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Barito Utara, juga anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, fraksi Demokrat. Kami dua kursi bergabung dengan Demokrat yang juga kenapa kami bergabung? Karena adalah saudara. Jadi pesan dan kesan saya untuk masyarakat Barito Utara dan juga masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya, marilah kita berpolitik dengan santun, dinamis, dan juga harmonis. Karena sebenarnya politik ini indah apabila kita menyikapnya dengan baik dan juga santun. Tidak ada gondok-gondokan dan juga tidak ada permusuhan. Dalam keluarga kita boleh berpolitik banyak, namun apa yang kita harapkan nanti ke depannya adalah untuk mencapai sebuah cita-cita besar dalam keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Hajah Neti Mukaini, MEP, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Utara, juga Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara. Saya menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Tengah atau masyarakat Barito Utara agar bisa menjaga kondisi kita saat ini dengan kondusif, dan juga kami menghimbau karena kami dan orang politik juga menghimbau berpolitiklah yang santun, yang dinamis, yang sehat, meskipun tujuan dari politik itu agak ada kepentingannya. Tapi alhamdulillah saya sudah 3 periode di DPRD ini, nanti saya 15 tahun berpolitik, alhamdulillah dengan politik yang santun dan selalu menghargai masyarakat di sekitar saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Jana Nuraini dari Partai Demokrat, terpilih dari Dapil 3, Kecamatan Gunung dan Kecamatan Muntolat, dan di DPRD saya sebagai Ketua Komisi 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dianugerahkan sebagai anggota DPR yang saya sebelumnya tidak tahu perjalanan hidup saya sepanjang ini, sehingga saya menjadi anggota DPRD terpilih 2 periode. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Barito Utara, khususnya dapil saya yang memilih saya sangat berterima kasih dengan mereka yang memilih saya sehingga saya duduk di DPR. Saya bermohon kepada mereka bahwa saya menjadi anggota DPR ini, saya terpilih oleh masyarakat. Yang dipilih oleh masyarakat. Saya sangat berterima kasih, sehingga saya tidak menjadi orang yang
tidak egois, tidak tidak bertinggi hati, selalu merendahkan diri sehingga mereka menjadi inspirasi mereka Pemilih yang setia. jadi yang setia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya Kalimantan Utara. Sebelumnya juga saya mohon dukungan dari masyarakat Indonesia, masyarakat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara untuk menenyek subscribe-nya, tenyek like-nya, dan juga komen dan memberikan masukan saran yang positif di kolom-kolom komen tersebut, sehingga ibu-ibu ini juga bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Utara, dalam rangka mereka menjalankan tugasnya. Sekali lagi, jangan lupa ya, tenyek like, tenyek subscribe, komen, dan viralkan video ini ke seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Kalimantan Tengah, sampai ke planet Mars. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada ibu-ibu yang cantik-cantik ini sudah mau meluangkan waktu di saat puasa juga mereka tetap semangat dan tetap ceria. Sekian, tabel.